aja yang pakai bread improver tuh apa aja ya? Iso. Bread improver sebenarnya Bread improver sebenarnya digunakan untuk roti. Ya, bread khusus. Dia hanya sebatas untuk memperbaiki kualitas dari adonan roti tersebut. Karena di dalam improver sendiri ada raginya kadang-kadang. Ada softenernya, ada strengthenernya, atau untuk memperkokoh adonan roti tersebut saat di oven. Tidak cepat kempes saat di oven, adonannya lebih bisa menyerap air lebih bagus. Ada yang sifatnya lebih melembutkan, lebih lama lembutnya. Itu adalah improver. Tapi beda dengan emulsifier. Kalau emulsifier itu yang kita kenal dengan namanya adalah SP, TBM, gitu kan, ovalet dan lain-lain. Yang sifatnya lebih kayak padatan. Tapi ada juga yang jual emulsifier dengan bentuk bubuk, gitu. Ada. Jadi sebenarnya fungsi dari emulsifier, improver hampir mirip. Mereka adalah memperbaiki kualitas dari adonan yang kita buat. Katanya kalau pakai itu bisa tahan berapa hari gitu. Enggak sih, sebenarnya kalau tahannya itu sebenarnya tergantung. Kalau roti kita cenderung lebih basah, lebih moist, pasti tahannya nggak lama. Paling cuma sekitar 4-5 hari udah mentok. Tapi kalau misalnya rotinya cenderung kering bisa tahan sampai 1 minggu. Kayak roti pabrikan. Gulanya tinggi, fatnya rendah, nggak ada telur dan lain-lain. Bisa awetnya lebih panjang. Ya kalau dipanggang gitu, untuk roti ya. Bahkan kita bikin pau nggak pernah pakai bread improver, yang dipakai adalah baking powder. Nah baking powder biasa kita gunakan untuk membuat aneka olahan yang dikukus ataupun digoreng. Atau bikin cake untuk yang mendapatkan cake-nya lebih mengembang lebih baik. Ada crack-nya atau pecahannya itu menggunakan baking powder. Kalau soda kue biasanya digunakan untuk olahan-olahan dengan menggunakan bahan baku sebagai buah-buahan. Contoh kita membuat bolu pisang. Karena baking soda itu ada aroma sabun getirnya yang akan hilang kalau bertemu dengan sensasi dari buah. Jadi kalau bikin fruit cake dan lain-lain bagusnya menggunakan adalah soda kue. Banana cake, soda kue. Tergantung dari resepnya. Biasanya kita menggunakan 0,3 sampai 1. 0,3. Berarti kalau mau menggunakan bread itu 1 kg terigu paling masih dipakai 3 gram atau 3 gram. Cuma 3 gram maksimal 10 gram. maksimal. Tapi saya tidak pernah pakai nasi. Itu termasuk ya untuk ini ya, pengawet roti ya. Bukan pengempuk. Apa empuk? Kalau Sama pengembang lebih kokoh. kalau mau roti lebih awet pakainya apa? Namanya kalsium propionat. Kalsium propion. 0,03%. Pakainya 0,03% dari 1 kg gandum. Iya, Kebanyakan pengaruhnya kira-kira. kalau terlalu banyak pengaruhnya. Sekarang Bapak saya tanya, ya. Bapak saya awetkan, banyak awetannya gimana rasanya? Bapak mau ngasih makan orang apa mayat? Jadi yang namanya bahan tambahan pangan itu pasti ada plus minusnya. Kebanyakan dikonsumsi cancer, bahaya, ya kan? Resikonya tinggi banget. Dan efek yang paling terasa adalah ini paling gampang. Ibu makan roti, semakin dikunyah, manisnya keluar, tapi lama-lama ada aftertaste-nya pahit. Pernah nggak? Ya. Itu adalah efek dari kalsium propionat atau pengawet. Semakin tinggi yang dikunyah, itu akan semakin pahit. Itu kalsium. Hanya biasanya gulanya tinggi-tinggi untuk menyamarkan itu. Ada yang dikasih juga sedikit kayak manis buatan. Salam ya. Makanya jangan dipraktekkan. Ya saya paling pakai 1 gram per kilo tepung. Untuk kita masih jualannya oven Pak. Jadi cuma di lapak sama pasar. Jadi sebenarnya nggak pakai kalsium. tidak ada masalah, boleh digunakan. Akan tetapi lihat batas ambang batas penggunaannya. Jangan seenaknya kita memasukkan bahan tersebut karena perhatikan aja itu adalah yang dikonsumsi oleh keluarga kita. Nah, kalau kita membuat makanan adalah apa yang bisa dimakan oleh kita, baru kita jual. Jangan sampai ini dibuat, yang penting orang bisa makan, tapi kita sendiri nggak doyan. Jangan. Karena itu sama aja kita meracuni orang lain. Kasihan. Jadi kalsium propionat. Kalau di cake ada namanya sodium propionat atau potasium sorbat atau lainnya. Itu bahan-bahan pengawet. Musim hujan begini biasanya roti akan menggunakan karena lembabnya tinggi, cenderung jamurnya lebih tinggi. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Sini dong. Aku harus ke dulu.
Nah, kesini. Ini tetesan air bisa juga ya, ini bolong-bolong. Nggak apa-apa Pak, langsung itu. Oke baik, custard ya. Custard untuk pembuatan roti. Buat dia gunanya buat apa aja? Custard ya. Custard itu sebenarnya tuh isinya ada maizenanya, ada telurnya atau kuning telurnya dan lain-lain. Itu fungsinya sebenarnya untuk bikin fla. Tahu nggak fla buat sus, fla krim dan lain-lain. Itu buat itu aslinya. Terus bisa juga ditambahkan sebagai pengembung roti. Kadang-kala ada yang menggantikan maizena dengan menggunakan custard. Karena dalam custard ada maizenanya, ada telurnya. Jadi mereka merasa itu akan jadi jauh lebih lembut. Tangmian adalah starch atau pati dari terigu. Nggak ada glutennya. Biasanya digunakan lebih sering untuk membuat kulit dimsum yang lebih mengkilap, lebih shiny, atau membuat lau yang lebih mengkilap, lebih mudah digigit, tidak ngaret tapi lebih cepat putus. Itu adalah tangmian. Memang buat apa pasti tangmian? Mau kan bikin Bapak? Next time kita bikin ya. Main aja ke kantor kita ada di Yogyakarta, digigit, lebih cepat putus, tidak terlalu karet. Itu adalah fungsi dari penurunan gluten. Cenderung lebih kayak ada kenyal sedikit. Tapi kalau dicampur dengan tujuan adalah mengurangi kadar gluten pada tepung, biasanya kalau digigit lebih cepat putus sama cenderung donatnya lebih soft. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang ada yang kategorinya adalah 80%, 20%. Ada yang 70%, 30%. 70%-nya protein tinggi, 30%-nya protein sedang. Itu bisa menambah kayak mempermudah saat gigitan donat tersebut gitu. Jadi nggak kenyal, nggak ngaret gitu. Berarti kemarin pernah mencoba yang 80-20 tapi hasilnya memang katanya jadi lebih sedikit kah? Memang benar? Ya, karena penyerapan Daya serap airnya akan berubah. Makanya kalau kita butuh volume banyak, ya kita akan menggunakan protein tinggi. Karena water absorption atau daya serap airnya itu tinggi. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan kelembutan, ya udah pasti kita akan mengurangi yang namanya adalah kebesarannya gitu. Pembesaran donatnya. Jadi semakin besar donatnya akan semakin lebih kenyal. Kalau mau semakin soft, berarti ukuran donatnya akan semakin lebih kecil. Karena daya serap airnya berbeda, kekuatan dari glutennya juga berbeda. Gitu. Kalau kemarin ada resep donat yang memakai SP itu fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita menggunakan SP sebagai pengganti telur pada donat itu bisa. Karena sama-sama adalah mengandung emulsifier. Tapi kalau SP adalah emulsifier buatan, bahan tambahan pangan. Kalau kuning telur adalah emulsifier alami. Nah, sifatnya hampir mirip. Dia hanya menggantikan telur atau fungsi telur terhadap bahan penambah pangan tersebut. Ada resiko kedua, biasanya kalau kita menggunakan SP, kecenderungannya adalah donatnya lebih cepat kopio minyak gitu. Jadi kayak minyaknya banyak yang keserap. Sedikit aja, maksudnya nggak banyak banget enggak, tapi cenderung lebih berminyak dibandingkan yang tidak menggunakan SP. Berarti kalau pakai SP nggak perlu pakai telur? Bisa, roti gembong tidak menggunakan telur sama-sama. Bisa menggunakan SP. Bisa. menyempurnakan jawaban dari yang Ibu tadi baca itu bagus banget. Garam di awal, kalau teman-teman ingin mendapatkan resapan air yang banyak maksimal, kerja tepungnya itu disesuaikan dari garamnya. Jadi garam itu adalah sebenarnya fungsi utamanya adalah menstabilkan kerja ragi. Roti tanpa garam itu nggak akan jadi roti, ya. Tapi roti tanpa gula itu masih bisa dimakan dan jadi roti. Karena garam adalah bahan utama pembentuk roti. Dikatakan roti kalau ada garam, nggak ada garam bukan roti. Gitu. Bahan dasarnya apa? Tepung terigu. Ada glutennya. Garam adalah penguat gluten. Ditaruh di awal, dia akan mengikat air jauh lebih banyak, memaksimalkan kerja dari gluten. Jadi tepung terigu dapat memakan air jauh lebih banyak. Kalau ibu-ibu pengen banget dapetin jumlah yield atau kualitas besaran volume adonan yang banyak, itu garamnya di awal. Itu positifnya. Negatifnya adalah biasanya pengembangannya akan jadi sedikit lebih lambat karena garamnya akan banyak makan air, ya kan? Raginya bekerja sedikit lebih lambat karena sudah dikontrol dari awal. Keuntungannya adalah tadi betul menyerap air lebih banyak, glutennya lebih maksimal. Betul. Garam di akhir apa? Garam di akhir itu adalah mempercepat proses pengembangan karena fungsi garam sama-sama adalah mengikat air, menstabilkan ragi. Garam di akhir adalah fungsinya adalah mempercepat proses pengembangan.
Ketika garam ditaruh di akhir, kita akan mendapatkan hasil roti yang lebih cepat. Ya. Terus yang kedua, minusnya adalah pengikatan air yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu banyak, sehingga roti yang dihasilkan cenderung sedikit lebih lembut. Kalisnya sama-sama sempurna dua-duanya, tergantung dari garam yang digunakan. Kalau garam kerasa ditaruh di akhir, ya udah jelas nggak bisa jadi roti, karena dia tidak bisa pecah dan larut. Jadi harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi pilihlah kalau garam taruhnya di akhir adalah garam yang butirannya sangat halus. Garam yang di awal bisa menggunakan garam tipe-tipe garam yang lebih kasar. Dan kedua-duanya bisa digunakan dan sangat mudah. Gampang ya jawabannya?